Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Bukhari. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari matkul aspek hukum dalam bisnis, yaitu yang berjudul Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Dengan dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Mulyono S.H. M.M. Hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli, yaitu suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Di sini ada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dapat dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan jasa. Jika kelompok usaha menguasai lebih dari 75% pasar suatu jenis barang atau jasa tertentu, dengan demikian praktik monopoli harus dibuktikan dahulu adanya unsur yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Di sini sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum dan pasal 382 bis KUH pidana. Berdasarkan rumusan pasal 382 bis KUH pidana, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana dengan denda paling banyak Rp13.500.000 atas tindakan persaingan curang bila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. 1. Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang. 2. Perbuatan persaingan curang dilakukan dalam rangka mendapatkan, melangsungkan, dan memperluas hasil dagangan atau perusahaan. Yang ketiga ada perusahaan, baik milik pelaku maupun perusahaan lain, diuntungkan karena persaingan curang tersebut. Perbuatan persaingan curang dilakukan dengan cara menyesatkan halayak umum atau orang tertentu. Yang kelima ada akibat dari perbuatan persaingan curang tersebut menimbulkan kerugian bagi konstruennya dari orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan pelaku. Sini ada asas dan tujuan anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Yang pertama ada asas berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau Undang-Undang Anti Monopoli yang berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat di Indonesia. Di sini ada tujuan. Yang satu, tujuan pertama menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Yang ketiga adalah mencegah praktik monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang keempat ada terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai pasal 24. Undang-undang ini memberikan definisi kegiatan seperti halnya perjanjian. Namun, demikian dari kata kegiatan, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan di sini adalah aktivitas atau tindakan secara sepihak. Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak, maka dalam kegiatan yang dilarang adalah merupakan perbuatan hukum sepihak. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilarang tersebut adalah yang pertama ada monopoli, adalah penguasaan atau atas produksi dan pemasaran barang dan penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Yang kedua ada monopsoni, adalah situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal. Sementara pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak. Yang ketiga ada penguasaan pasar. Pertama, menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. Yang kedua ada menghalangi ke konsumen atau pelanggan pelaku usaha persaingannya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. Yang C di sini membatasi peredaran atau penjualan barang dan jasa pada pasar bersangkutan. Yang D ada melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Yang keempat ada persekongkolan, adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kelima ada posisi dominan, artinya pengaruhnya sangat kuat. Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing, yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan, penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu. Yang keenam ada jabatan rangkap. Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seorang yang menduduki jabatan direksi atau komisaris suatu perusahaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris perusahaan lain pada waktu yang bersamaan. Di sini ada yang ketujuh, pemilikan saham. Berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis. Melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama pada saat bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama. Yang kedelapan ada penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatakan bahwa pelaku usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang menjalankan perusahaan bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan mencari keuntungan. Di sini ada perjanjian yang dilarang dalam anti monopoli. Yang pertama ada oligopoli, merupakan keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang berjumlah
sedikit sehingga dapat mempengaruhi pasar. Yang kedua ada penetapan harga dalam rangka penetralisasi pasar. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian antara lain A. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan jasa yang dibayar oleh pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Yang B. Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan jasa yang sama. Yang C. Perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang atau jasa tidak menjual kembali barang dan jasa yang diterimanya dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah dijanjikan. Yang D, ada perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar. Yang ketiga ada pembagian wilayah. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan jasa. Yang keempat ada pemboikotan. Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Yang kelima ada kartel. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang dan jasa. Yang keenam ada perjanjian tertutup. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan jasa tersebut terhadap pihak tertentu atau pada tempat tertentu. Yang ketujuh ada perjanjian dengan pihak luar negeri. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat keuntungan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedelapan ada oligopsoni, keadaan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Yang kesembilan ada truth. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseorangan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup tiap-tiap perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan mengontrol produksi atau pemasaran atas barang dan jasa. Yang kesepuluh ada integrasi vertikal. Pelaku usaha dilakukan membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengelolaan atau proses lanjutan baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung. Ya, jadi dapat disimpulkan dari presentasi awal tadi, Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menyatakan bahwa pelaku usaha atau pihak lain yang diperiksa oleh KPPU terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan. Apabila dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki KPPU pada pasal 36 huruf I Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau disebutkan KPPU berhak untuk mendapatkan dokumen atau alat bukti guna kepentingan penyelidikan dan pemeriksaan. Ya, jadi sekian presentasi untuk tugas UTS aspek hukum dalam bisnis saya. Sekiranya jika ada kekurangan, mohon maaf dan
Sampai jumpa.